Tani, oke. Kalau adik tenis, profesi orang tua di rumah itu apa? Tani, oke. Dari jawaban adik-adik tadi itu yang mau kita bahas hari ini. Topik pembelajaran kita hari ini adik-adik, pengaruh letak dan kondisi geografis terhadap ekonomi masyarakat Indonesia. Mungkin adik-adik pikir begini, tujuan kita untuk mempelajari materi ini apa sih? Apa gunanya kita mempelajari materi ini? Tujuan kita mempelajari materi ini adik-adik supaya adik-adik bisa memahami apa saja dampak terhadap ekonomi masyarakat Indonesia dari pengaruh dan letak kondisi geografis Indonesia. Oke, letak pengaruh dan letak kondisi geografis Indonesia. Adik-adik, letak geografis Indonesia ini adik-adik, di mana Indonesia berada di antara dua benua. Berada di antara apa? Dua benua. Berada di antara dua benua. Benua itu yaitu adik-adik benua Asia dan benua Australia. Tidak hanya itu adik-adik, Indonesia juga diapiti oleh dua samudra. Yang pertama Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, ulangi. Coba lihat ke sini, fokus ke sini ya. Indonesia tadi sudah bilang bahwa Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Yang pertama tadi Indonesia berada di antara dua benua, yaitu Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Coba fokus ke sini. Di sini benua Asia. Lalu di sini ada benua Australia. Lalu Indonesia juga diapiti oleh dua samudra. Yang pertama Samudra Hindia. Terus di sini tadi Samudra Pasifik. Dari letak geografis ini adik-adik ada dampaknya untuk masyarakat Indonesia. Yang pertama itu dampaknya untuk masyarakat Indonesia sumber daya alam yang melimpah, di mana kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan lautan luas memberikan akses kepada berbagai sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Indonesia kaya akan hasil laut seperti ikan dan produk perikanan lainnya. Bisa terima di sini adik-adik? Ternyata adik-adik dari pengaruh letak dan kondisi geografis ini adik-adik memberikan dampak ekonomi terhadap ekonomi masyarakat terlebih khusus tadi di bagian lautan. Misalnya yang tinggal di pinggir pantai, di sana kan mata pencahariannya itu sebagai nelayan. Oke, adik-adik. Lalu yang kedua, potensi pariwisata. Di sini juga adik-adik ternyata tidak hanya di bagian pesisir pantai saja dampak dari letak dan kondisi geografis ini tadi untuk ekonomi masyarakat. Ternyata ada juga potensi pariwisata, di mana sebagai negara kepulauan dengan keindahan alam yang beragam, Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Destinasi wisata bahari dan budaya menarik banyak wisatawan, baik domestik maupun internasional. Hal ini adik-adik bisa melihat, hal ini juga adik-adik menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor pariwisata. Ternyata adik-adik dari letak dan kondisi geografis ini adik-adik ternyata memberikan dampak positif juga untuk kita sebagai pemula ini. Ternyata tadi dia di potensi pariwisata di situ ternyata menciptakan lapangan pekerjaan untuk kita. Ternyata juga tidak hanya di bagian di bagian sektor perikanan tadi, di sini juga ternyata memberikan dampak positif untuk kita yang pemula
pulau, pulau yang besar maupun pulau yang Oke, kecil. tepuk salut untuk Kak Denis. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Mungkin ada jawaban lain dari adik-adik yang lain nih? Tidak ada? Sama itu. Sama. Oke. Adik kecil tadi adik kecil bertanya, kenapa Indonesia dikatakan sebagai negara kepulauan? Itu tadi yang dijawab oleh Kak Denis. Indonesia dikatakan sebagai negara kepulauan ini adik-adik, karena di Indonesia itu memiliki sekitaran 17.000 pulau. Di mana juga adik-adik di sini kalian bisa lihat di sini ada beberapa pulau yang besar. Indonesia itu memiliki 5 pulau terbesar. Yang pertama Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera dan Papua. Itu. Tapi tidak hanya itu adik-adik. Di sini juga masih ada pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Mengapa Indonesia dikatakan negara kepulauan? Karena Indonesia ini memiliki 17.000 pulau. Bisa? Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan dari kalian, maka ibu yang akan bertanya. Oke, adik Lian, saya mau bertanya.
menemukan potensi diri adik-adik. Misalnya tadi kan juga ada yang potensi pariwisata. Mungkin suatu saat nanti adik-adik bisa menjadi GM atau sebagai di bagian di perhotelan itu ada yang namanya housekeeping. Jangan jadi cleaning service di bagian perhotelan. Lalu ada juga mungkin suatu saat nanti juga ada di antara kalian yang menjadi guide, bisa menjadi pemandu wisata gitu. Jadi adik-adik letak geografis Indonesia betul-betul memberikan dampak positif untuk kita masyarakat di Indonesia. Oke, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adik-adik, materi tadi pengaruh, letak, dan kondisi geografis Indonesia terhadap ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, adik-adik sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu tadi, sudah mengerjakan LKPD yang Ibu sudah berikan. Kira-kira dari adik-adik, apa yang kamu ketahui dari materi ini tadi? Apa yang kamu paham betul tentang materi pengaruh, letak, dan kondisi geografis ini tadi? Saya Ibu. Kepada adik yang pilih saya, persilakan. Yang saya ketahui dari Ibu, Indonesia itu dia oleh 2 benua dan 2 samudra. Oke, adik Ian, kan adik Evi sudah bilang tadi dia sudah memahami bahwa Indonesia berada di antara 2 benua dan dikelilingi oleh 2 samudra. Kira-kira menurut adik Ian tadi, kira-kira samudra apa dan benua apa saja yang mengelilingi negara Indonesia ini tadi? Jadi benua yang mengelilingi negara Indonesia ada benua Asia dan Australia dan 2 samudra itu Samudra Hindia dan Pasifik. Oke, tepuk tangan untuk adik Ian. Oke, adik Dennis, kira-kira apa yang kamu dapat dari materi yang Ibu sudah jelaskan tentang pengaruh dan letak kondisi geografis terhadap ekonomi masyarakat Indonesia? Baik Bu, terima kasih. Yang saya dapatkan dari materi yang sudah diajarkan tadi, saya dapat mengetahui pengaruh atau dampak positif dari letak geografis dan astronomi. Jadi misalnya di perekonomian, ya, pertanian, apakah politiknya seperti apa, pertambangannya, industri seperti itu. Saya Tepuk tangan untuk adik Dennis. Materi kita tadi pengaruh, letak, dan kondisi geografis Indonesia memberikan dampak positif. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan Indonesia juga diapiti oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Tidak